Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Di sini Bitcoin terjadi kenaikan ya 0,16% sampai 0,20% dalam 24 jam terakhir ya. Tapi kalau kita lihat di sini teman-teman ya, walaupun harganya itu lagi naik ya, ini masih terendah ya di minggu ini teman-teman ya. Kenapa seperti itu ya? Karena di minggu ini ya kita hitung 7 hari ke belakang ya, itu harga dari Bitcoin itu sempat menyentuh 116 sampai 118 ya. Tapi menurut saya ini masih positif karena masih di atas ratusan ribu dolar ya. Kira-kira seperti itu, dan dalam 7 hari ini pun masih plus ya di 2,63 dolar. Nah, itulah kalau kita lihat dalam 7 hari ini masih condong aset itu naik ya, masih condong aset itu naik, apalagi kalau kita lihat Bitcoin Cash ya atau BCH ya, itu di posisi 12,20% ya, kurang lebih memimpin kenaikan dalam 7 hari terakhir. Nah, bagaimana dengan Pi Network ya? Video kali ini ya saya bakal bahas Pi Network ya. Ini dia dalam 7 hari masih minus teman-teman, hampir 3%, tepatnya di 2,55%. Tapi kita akan lihat teman-teman ya, ini kan sudah memasuki awal bulan ya, awal bulan 9 ya, ini sudah memasuki ya. Dan ada upgrade ya dari Pi Network yang semoga saja teman-teman ya bisa membantu mengangkat price ya dari Pi Network. Karena kalau kita lihat ya, ini untuk all ya, saya ambil untuk daily ya. Ini kalau kita lihat untuk daily, biar lebih jelas kita coba lihat di trading view ya, via trading view. Ini kalau kita lihat untuk daily teman-teman ya, saya nggak mengatakan ini jelek dan saya tidak mengatakan ini bagus, karena posisi daily teman-teman ya, ini masih terjadi sideway ya. Let's say kita berbicara di terendahnya kemarin di tanggal 7 September teman-teman ya, itu harganya ada di angka 0,33 ya. Sedangkan di sini masih positif di 0,344. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan ya, untuk saat ini ya Pi Network ini masih bergerak sideway ya. Masih bergerak sideway, atau masih bisa dibilang larinya teman-teman ya, mainnya masih di range ini ya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita nggak bisa mengatakan ini tidak ada perkembangan ya, karena ini terjadi kenaikan. Dan semoga saja ini adalah salah satu artikel yang patut kita update ya. Ini pengumuman upgrade Pi Network bisa selamatkan harga dari titik terendah sepanjang masa. Minimal teman-teman ada projectnya yang lagi di build up ya, biar bisa ya mengurangi lah ya teman-teman ya untuk penurunan ke new all time low-nya, kira-kira seperti itu ya. Kita lihat dulu untuk di chartnya ya teman-teman ya, biar lebih jelas, kira-kira seperti itu. Saya hapus dulu yang ini ya, karena kita mau lihat nih untuk time frame kecilnya ya. Chart yang terjadi saat ini teman-teman ya tidak bisa disepelekan. Kenapa seperti itu? Teman-teman coba lihat ya, di tanggal 7 September ini jam 2 subuh teman-teman, dia terjadi dump ya, atau bisa dibilang ini dalam banget karena candle di tanggal tersebut ya ini sangat besar. Tetapi seakan-akan market dan para holder ya, atau orang-orang yang sudah keker ya, yang sudah membidik Pi Network ini, tidak izinkan dia untuk terjun lebih jauh ya. Karena teman-teman lihat ya, waktu di angka ini di 0,33 dolar ya, ini orang langsung berebut. Buktinya terjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 candle besar. Apalagi kita lihat di jam 6 sore, di jam 6 paginya ini damnya jam 2 ya. Jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8 ini terjadi kenaikan besar-besaran oleh Pi Network ya. Jadi kemungkinan besar sangat terbaca ya, ini ada yang bermain dengan market ya. Kita tarik lebih jauh lagi ya. Kalau teman-teman lihat ya, seakan-akan harga diatur hanya bermain di seputaran ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, karena kalau kita tarik lurus ya, ini bisa dibilang ya sideway-nya di sini teman-teman ya. Sideway-nya di harga ini, atau harganya cuma bermain di situ-situ aja. Jadi pola yang dimainkan teman-teman harus perhatikan ya. Kalau dia sudah di angka 0,33 atau 0,3 ya, atau kalau kita ambil yang paling jauh lah ya,
Kalau dia sudah di 0,3361 itu harganya pasti rebound ya, kira-kira seperti itu. Kita coba lihat lagi di sini ya. Ini harga terendah kemarin ya di tanggal 2 September teman-teman ya. Ya, ini hanya membentuk shadow ya. Dia hanya sentuh saja, setelah itu dia balik ke area ini ya. Di area terakhir di sini ya, 0,34 ya, 0,34. Kemungkinan target berikutnya di posisi ini ya, di posisi ini ya, paling banyak disentuh ya. Pertama di sini ya, keduanya di sini ya, dan ketiganya di atas ini di sekitar 0,35 ya, kira-kira seperti itu. Ini sudah sangat-sangat jelas cara market bermain ya. Bermain dalam arti orang berjual beli ya, bukan manipulasi market. Kira-kira seperti itu ya. Walaupun banyak yang mengatakan wah, Pi Network ini dimainkan oleh Pi Foundation, dimainkan oleh para tim-timnya. Oke, bisa kita mengatakan itu benar ya. Tapi ya buktinya sampai saat ini di harga 1 sampai 3 dolar kemarin pun ya, tim dari Pi Network tidak ngedam market atau mereka tidak menjual semuanya. Harusnya di posisi 3 dolar semuanya menjual ya. Tapi mereka masih melihat ini ada peluang besar untuk Pi Network. Itu kenapa saya salut dengan Pi Network teman-teman ya. Ini banyak sekali project yang bisa menyelamatkan harga Pi Network ke depannya. Makanya tetap jangka panjang di Pi Network. Tapi ya saya garis bawahi sekali lagi jangan terlalu banyak. Karena apa? Harganya masih murah ya, kira-kira gitu. Oke, di sini sentimen investor terhadap Pi Network membaik seiring dengan peningkatan antisipasi untuk perubahan protokol yang akan datang. Nah, upgrade ini ya yang akan mengubah jaringan dari V19 ke V23 mencakup beberapa peningkatan yang bertujuan untuk memperkuat keamanan dan fungsionalitas ya. Hal ini memicu optimisme di antara para holder yang telah menunggu tanda-tanda stabilnya harga. Kira-kira seperti itu. Itulah yang selalu saya bilang dari awal teman-teman ya. Ini project yang baru ya, belum setahun di bursa ya. Di bursanya belum setahun ya. Tapi ya orang yang mining dari dulu kan sudah bertahun-tahun ya. Yang saya bicarakan bursa belum setahun teman-teman ya. Jadi jangan terlalu ke bawah ya. Wah ini kok nggak naik-naik. Ya dia harus build up project. Karena apa? Karena project ini bukan project yang ya diciptakan terus ditinggal ya. Dia diciptakan setelah itu mereka mulai bangun project-project barunya. Kira-kira seperti itu ya. Nah di sini teman-teman ya. Meski ada beberapa optimisme ya, indikator momentum makro menunjukkan gambaran yang hati-hati. Nah, kembali lagi yang saya katakan, jangan terlalu banyak kalau untuk jangka panjang. Kira-kira seperti itu ya. Karena di sini teman-teman ya, menurut Chaiken Money Flow atau CMF ya, saat ini menunjukkan arus masuk yang lemah, menyoroti kurangnya dukungan investor yang kuat. Nah, perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun sentimen mungkin berubah, komitmen modal aktual ke Pi Coin atau Pi Network ini tetap terbatas ya, karena banyak sekali koin di market. Kira-kira seperti itu ya. Minimal teman-teman ya ada yang dia kerjain. Jadi teman-teman semuanya yang sudah punya atau yang posisi masih nyangkut ya, menurut saya pribadi ya, ini tidak menjadi kekhawatiran yang besar. Ya, kenapa seperti itu? Ya karena dia tetap membangun proyeknya. Ada altcoin yang setelah dibikin ditinggal ya, bahkan ditunggu-tunggu apa update apa project tidak ada ya. Berbeda dengan Pi Network ya. Kemungkinan besar teman-teman ya kalau kita kalau seandainya ya kita berbicara seandainya, tapi saya yakin ini terjadi. Project Pi Network itu tetap dijalankan ya. Kemungkinan harga Pi Network itu dalam jangka panjang ya sekali lagi bisa menyentuh puluhan sampai ratusan dolar ya. Karena apa? Karena ada utility projectnya ya, atau ada underlying, ada fundamentalnya. Kira-kira seperti itu ya. Tapi kalau kalian punya pendapat lain silahkan kalian drop di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.